Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, mari kita mulai pengajian kita. Kita akan bahas insyaallah sekarang adalah surah Al-Adiyat yang turunnya di kota Mekkah. Surah Al-Adiyat adalah surah Makkiyah karena ada dua surah itu, ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Ada surah yang turun di kota Mekkah disebut dengan Makkiyah, sementara yang kedua surah yang turun di kota Madinah disebut dengan Al-Madaniyah. Jadi ini surah Al-Adiyat adalah surah Makkiyah, surah yang turunnya di kota Mekkah Al-Mukarramah. Ada ciri-cirinya, masing-masing itu ada ciri-cirinya. Pada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah biasanya itu didahulukan dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Biasanya surah Makkiyah didahulukan dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Sementara surah Madaniyah didahulukan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita mendapatkan membaca Al-Quran kemudian dibaca permulaannya dengan kalimat ya ayyuhan nasu, maka dipastikan ini adalah surah Makkiyah. Surahnya turun di kota Mekkah Al-Mukarramah. Sementara kalau kita membaca Al-Quran mendapatkan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka dapat dipastikan surah ini surah yang turun di kota Madinah atau disebut dengan surah Madaniyah. Itu yang pertama, untuk kita lebih mudah memastikan ini surahnya surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Yang kedua, surah Makkiyah itu biasanya berisi tentang tauhid atau akidah. Surah Makkiyah biasanya berisi tentang akidah atau tauhid, tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum. Tauhidkanlah, esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kedua, surah Makkiyah itu dapat kita pastikan isinya adalah berisikan tentang tauhid atau akidah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada surah Madaniyah isinya dipastikan mengenai hukum-hukum agama, tentang wudu, tentang tayammum, tentang salat, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa. Itu biasanya turunnya di kota Madinah atau surahnya disebut dengan surah Madaniyah. Jadi yang pertama saya ulang untuk memastikan bahwa surah ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang pertama adalah cirinya menggunakan kalimat ya ayyuhan nasu. Sementara surah Madaniyah yang pertama cirinya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, surah Makkiyah berisikan tentang tauhid atau akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara surah Madaniyah isinya tentang hukum-hukum agama, tentang wudu, tentang salat, tentang zakat, tentang haji. Itu biasanya turun di kota Madinah atau surahnya surah Madaniyah. Kemudian yang ketiga, surah Makkiyah itu biasanya panjang-panjang. Surah Makkiyah biasanya surahnya panjang-panjang. Sementara surah Madaniyah
biasanya surahnya pendek-pendek. Itulah 3 ciri yang dapat memastikan bahwasanya surah itu surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah, sementara surah Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini surah Al-Adiyat adalah surah yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya ada 11 ayat pada surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada surah Al-Adiyat ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Apa itu Al-Adiyat? Allah bersumpah dengan Al-Adiyat. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang diperbolehkan bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wal asri, demi masa. Allah yang bersumpah dengan masa, diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau kita selaku hamba Allah, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, tidak diperbolehkan bersumpah dengan makhluk. Wajib, harus, mesti bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wallahi, atau kalimatnya wabillahi, atau kalimatnya watallahi, yang artinya semua adalah demi Allah. Jadi boleh kita menggunakan kalimat wallahi atau billahi atau tallahi, yang semua artinya adalah demi Allah. Tetapi para jamaah sekalian, perlu diingat, ada konsekuensi hukum apabila ada seorang muslim muslimah itu bersumpah dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia bersumpah, misalnya, demi Allah saya tidak melakukan pencurian, walhal dia melakukan pencurian, sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada konsekuensi hukum baginya. Apa? Dia wajib membayar kifarat sumpah yang dia bersumpah dengan nama Allah atas kedustaan, kebohongan, kepalsuan yang dia telah kerjakan. Maka bagaimana kifarat yang pertama? Orang tersebut wajib untuk berpuasa selama 3 hari. Bagaimana teknis puasanya? Teknis puasanya sama dengan puasa Ramadan, sama dengan puasa nadar, sama dengan puasa qadhaan Ramadan. Jadi niatnya wajib harus sebelum masuk waktu subuh. Jadi apabila ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang dia melakukan sebuah kebohongan, kedustaan, maka dia niatnya wajib sebelum masuk waktu subuh. Niatnya di hati, aku niat melakukan puasa kifarat sumpah. Berapa hari tadi? Yaitu dilakukan selama 3 hari. Kemudian 3 hari ini apakah berturut-turut atau diperbolehkan terpisah-pisah? Diperbolehkan berturut-turut, diperbolehkan terpisah-pisah. Misalnya kita tidak sanggup berturut-turut, kita bisanya terpisah-pisah. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Senin, Kemis, Senin selesai sudah. Puasa membayar kifarat sumpah, sebab sumpah daripada kedustaan atau kebohongan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, apabila orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa 3 hari, maka orang tersebut diperbolehkan memberikan pakaian atau memberikan makan kepada 10 orang fakir. Yang pertama tadi berpuasa 3 hari. Yang kedua adalah diperbolehkan memberikan 10 pakaian atau 10 makanan kepada 10 orang fakir atau miskin. Sebenarnya ada 3.
Yang paling teratas adalah memerdekakan satu orang budak mukminah. Ini sudah tidak ada. Yang ada hanya dua hal tadi, yaitu pertama, opsinya berpuasa selama 3 hari, boleh berturut-turut atau diperbolehkan terpisah-pisah. Yang kedua adalah memberikan pakaian atau makan kepada 10 orang fakir atau 10 orang miskin. Itulah kifarat sumpah, sebab sumpah seseorang itu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dia berbohong atau dia berdusta atas sumpah yang sudah diucapkannya. Jadi sekali lagi, yang diperbolehkan bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan, diharuskan apabila bersumpah harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya wallahi atau wabillahi atau tallahi, yang semua artinya adalah demi Allah. Sementara ini contohnya wal adiyat, Allah bersumpah dengan al adiyat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Allah Khalik, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan, diperbolehkan bersumpah dengan atas makhluknya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, Allah bersumpah dengan masa wal asri atau wasyamsi waduhaha atau wadduha atau wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan wasyamsi wadduha, dengan matahari. Allah bersumpah dengan waktu malam. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan karena Allah sebagai Khalik, sebagai Tuhan yang menciptakannya. Jelas sampai sini ya? Jadi yang diperbolehkan bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita seorang muslim, seorang muslimah harus wajib bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tadi dengan kalimat wallahi atau kalimatnya billahi atau kalimatnya tallahi. Nah, ini Allah bersumpah dengan al-adiyat wal adiyati dhabha. Demi al-adiyat. Apa al-adiyat di sini? Yang pertama, al-adiyat adalah maruya an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebut dengan wal adiyat adalah an-nahal ibilu, bahwasanya al adiyat adalah unta-unta. Allah bersumpah dengan unta-unta, demi unta-unta. Ini yang pertama. Jadi tafsir yang pertama, wal adiyati dhabha, demi al adiyat. Allah bersumpah dengan al adiyat adalah al ibilu. Allah bersumpah dengan unta-unta. Ini hadis dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi yang pertama, wal adiyat, demi al-adiyat. Al-adiyat adalah tafsirnya al-ibilu, yaitu Allah bersumpah dengan apa tadi? Dengan unta-unta. Dalilnya mana? Yaitu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, baina ana jalisun fil hijri idh atani rajulun fasa'alani 'anil 'adiyati dhabha. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini beliau adalah di antara sahabat Nabi yang pada waktu kecil kerjaannya apa? Selalu mempersiapkan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ingin wudhu, pasti yang mempersiapkan air wudhu Nabi adalah beliau, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Sayyidina Abbas pun demikian, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya
pada waktu kita mendengar namanya disunnahkan kita untuk bertaraddi, yaitu mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini kalau Nabi ingin berwudu, selalu beliaulah yang mempersiapkan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah mempersiapkan air wudu ini?" Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau langsung mengangkat tangannya, "Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi doakan beliau dengan doa yang sudah masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham pada masalah semua agama dan ajarilah dia tentang tafsir Al-Quran. Jadi jago Al-Quran di kalangan sahabat adalah beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berapa usianya? Ini beliau dari kecil sudah belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa usia beliau? Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 15 sanatan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, saya baru berusia 15 tahun. Berapa usianya? Sekarang ini usia sekolah kelas berapa? SMP? Kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Iya, masih sangat belia. Tapi usia yang sangat belia, subhanallah, sudah menguasai ilmu agama, sudah menguasai tafsir Al-Quran. Orang dulu seperti itu, subhanallah. Umur 4 tahun itu anak sudah bisa baca Al-Quran. Umur 5-6 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, subhanallah. Kita sekarang ini umur 15 tahun masih apa? Bisa apa? Belum bisa apa-apa. Allah sayang. Semakin kesini, semakin zaman, semakin muslimin dan muslimat dijauhkan dari orang-orang yang punya kepentingan untuk menjauhkan kita dari apa? Dari Al-Quran terutama, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Kita lihat sekarang handphone. Kita lihat sekarang handphone. Anak kecil dari TK, bahkan yang belum TK, sampai orang tua yang sudah ingin meninggal dunia, itu megang apa? Megang HP, megang handphone. Hidupnya berjam-jam itu di mana? Bangun tidur yang dicari apa? Kira-kira Al-Quran atau handphone? HP yang dicari, handphone yang dicari, medsos yang dilihat dari IG, WA, kemudian FB, macam-macam dilihatnya. Habis waktunya untuk handphone saja. Jadi begitu para jamaah sekalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi berapa tahun usianya? 15 tahun sudah menguasai ilmu agama, sudah menguasai tafsir Al-Quran. Bahkan pada waktu Rasulullah meninggal dunia, beliau mengajar dan majlis beliau dipenuhi oleh ribuan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia masih muda ini, usia belia, usia 15 tahun beliau sudah mengajar. Dan majlis beliau dihadiri oleh ribuan dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan yang lebih sangat luar biasa, dihadiri oleh sahabat-sahabat senior. Siapa sahabat-sahabat senior yang menghadiri majlis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu hadir mengaji di majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, berarti ini luar biasa, ini anak muda. Anak muda yang masih sangat belia usianya. Tadi berapa usianya? 15 tahun. Dihadiri oleh sahabat senior, sahabat yang sudah senior, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada waktu beliau mengajar, mentafsirkan surah Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Imran per ayat, maka semua sahabat menyimak secara seksama.
Sayyidina Umar pun demikian, disimak dari awal hingga akhir surah Ali Imran. Selesai beliau mengajar, maka Sayyidina Umar langsung berdiri di hadapan semua sahabat yang jumlahnya sangat banyak, ribuan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Dzalikal fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Ini seorang anak muda yang sangat-sangat jenius, seorang anak muda yang sangat cerdas. Ya Ibn Abbas, alimta ilman alimnah. Wahai Abdullah bin Abbas, kata Sayyidina Umar, engkau anak muda yang mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tak pernah mengetahuinya. Subhanallah. Usia tadi berapa? 15 tahun. Subhanallah. Itu zaman sahabat, zaman keemasan memang. Semua sahabat demikian, terutama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Luar biasa. Kita ini apakah bisa zaman sekarang begitu? Bisa insya Allah, tapi dengan syarat mutlak anak itu hanya untuk belajar. Kalau sekarang, anak sekarang dari anak yang belum TK sampai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mereka sudah diracuni dengan handphone. Zaman sekarang kita ini sudah diracuni dengan handphone, sehingga anak-anak kita sekarang, terus terang kita, anak-anak kita sekarang ini, mereka jangan ingin belajar tafsir Al-Quran, bacanya saja mereka sudah tidak bisa. Zaman sekarang baca Qurannya sudah apa? Tidak bisa, apalagi membacanya. Ya Allah. Jadi luar biasa, sangat jauh dari zamannya sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu PR buat kita semua. PR buat kita semua. Apakah kita akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, atau tidak ingin menjadikan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah? Itu merupakan tugas kita. Gimana kita mendidik mereka, maka itulah yang kita akan nikmati pada waktu kita berpulang ke rahmatullah. Kan sekarang banyak yang baca tahlil, yang baca Al-Quran, yang baca talqin, anaknya atau orang lain? Orang lain. Anaknya di mana? Anaknya di belakang. Anaknya di depan lagi chatting. Allah, saya ngeliat, ya Allah, kesian seperti itu orang tuanya, kesian. Anaknya cuma ada di ambulan sambil megang handphone, bukan baca Yasin, tapi apa? Chattingan di WA. Ya Allah, saya lihat demikian keadaannya. Jadi inilah keadaan sekarang kita. Kita tidak mau seperti itu. Kalau tidak mau, maka didik anak kita ke agama. Habiskan waktu mereka untuk agama. Setelah mereka misalnya SD, TK, SMA, kuliah, jangan lupa pendidikan agama harus lebih diutamakan. Kenapa demikian? Setelah kita berpulang ke rahmatullah, yang lebih unggul, yang lebih sangat menguntungkan kita dunia akhirat, itulah pendidikan agama. Anak kita bisa baca Quran. Waktu kita dalam menghadapi sakratul maut, maka itu anak yang baca surah apa? Yasin dengan surah Ar-Ra'du. Mereka tidak nangis, tapi mereka membaca sebagian surah Yasin, sebagian baca surah Ar-Ra'du. Subhanallah. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang tadi bahwasanya wal 'adiyat, Allah bersumpah dengan apa tadi? Al-Adiyat, dengan unta-unta. Al-Adiyat adalah tafsirnya Allah bersumpah dengan unta-unta. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada waktu beliau sedang duduk di Hijr Ismail di Ka'bah Baitullah, tiba-tiba salah seorang sahabat menghampiri beliau, bertanya tentang apa? Tentang wal 'adiyati dhabha, tentang wal 'adiyati dhabha. Kata beliau, maka beliau tafsirkan bil khaili, beliau tafsirkan dengan kuda. Kata beliau, wal 'adiyat, Allah bersumpah dengan kuda-kuda. Itu yang beliau tafsirkan. Setelah demikian, maka beliau langsung pergi menuju kepada salah seorang sahabat Nabi, mantu Nabi, sepupu Nabi. Siapa beliau? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Bahwasanya tafsir al-adiyat adalah al-ibilu, adalah
demi unta-unta. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung beliau mengatakan, iya benar yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwasanya al-adiyat tafsirnya adalah demi unta-unta. Jadi yang pertama, tafsir dari kalimat wal adiyati dhabha artinya adalah demi unta-unta yang berlari dari mana? Min Arafata ila Muzdalifata, dari Arafah menuju Muzdalifah. Wal adiyati dhabha, tafsir yang pertama Allah bersumpah demi unta-unta yang berlari dari kota Arafah menuju kota Muzdalifah. Wa minal Muzdalifati ila Mina, dan demi unta-unta yang berlari dari kota Muzdalifah ke kota Mina. Jadi wal adiyati dhabha, tafsir yang pertama al-adiyat adalah unta-unta. Demi Allah bersumpah demi unta-unta yang berlari dari kota Arafah ke kota Muzdalifah. Yang kedua, demi unta-unta yang berlari dari kota Muzdalifah ke kota Mina. Unta siapa ini? Wa huwa ibilul haji, yaitu unta-unta dari orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Jadi wal adiyati dhabha, tafsir yang pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya al-adiyat adalah artinya tafsirnya Allah bersumpah dengan apa tadi? Dengan unta-unta. Dhabha yang berlari dari mana? Yang pertama dari Arafah, kota Arafah menuju ke kota Muzdalifah. Yang kedua dari mana? Dari kota Muzdalifah menuju kota mana? Kota Mina. Inilah tafsir yang pertama yang merupakan tafsir dari kalimat wal adiyati dhabha. Jelas sampai sini ya? Ya. Kenapa Mas Santi? Ya nanti yang kedua ini. Jadi tafsir yang kedua kuda. Nah, jadi ada dua tafsir. Makanya nanti kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan demi unta-unta, benar. Kalau ada orang yang mengatakan demi kuda-kuda, benar. Karena ini dua tafsir ditafsirkan oleh para ulama. Jadi boleh demi unta-unta yang berlarian dari kota Arafah ke kota Muzdalifah, dari kota Muzdalifah ke kota Mina, maka benar. Atau yang kedua ini sekarang yang kedua. Tafsir yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Mujahid, Sayyidina Qatadah, dari Sayyidina Imam Ad-Dhahhak, Sayyidina Imam Atha radhiyallahu taala anhum, semua berpendapat bahwa wal adiyati dhabha, kalimat al-adiyat Allah bersumpah annahul khailu, Allah bersumpah dengan kuda-kuda. Jadi ini yang kedua. Yang kedua, tafsirnya adalah al-adiyat al-khailu. Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang lari terengah-engah. Wal adiyati dhabha, Allah bersumpah dengan kuda yang berlari terengah-engah. Inilah tafsir yang kedua yang sering kita lihat terjemahan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di terjemahannya, pasti diterjemahkan dengan artinya demi kuda-kuda perang yang berlarian terengah-engah. Inilah tafsir yang kedua yang diambil oleh para ulama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Mujahid, Sayyidina Qatadah, Sayyidina Dhahhak, dan Sayyidina Atha radhiyallahu taala anhum. Jadi sekali lagi, tafsir yang pertama wal adiyati dhabha, al-adiyat ini tafsir dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Al-adiyat adalah tadi apa? Demi unta-unta. Dhabha yang berlarian dari mana tadi yang pertama? Dari kota Arafah menuju kota Muzdalifah. Yang kedua dari kota Muzdalifah menuju kota Mina. Ini tafsir yang pertama.
Tafsir yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Mujahid, Sayyidina Qatadah, Sayyidina Ad-Dhahhak, Sayyidina Imam Atha radhiyallahu taala anhum, wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah al-'adiyat, yaitu adalah annahul khailu. Artinya Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang berlari terengah-engah. Inilah yang sering kita baca pada terjemahan Al-Quran. Lah sampai sini yang ngerti sampai sini ya. Kemudian para jamaah sekalian, dalilnya mana? Bahwasanya ulama yang kedua ini mentafsirkan al-'adiyat dengan kuda-kuda perang yang berlari terengah-engah pada kalimat wal 'adiyati dhabha, yaitu dalilnya hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pada waktu perang Sariyah. Ada perang Ghazwah, ada perang Sariyah. Perang itu terbagi dua. Ada perang Ghazwah, ada perang Sariyah disebutnya. Perang Ghazwah, perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara perang Sariyah adalah perang yang dipimpin oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua perang. Perang yang pertama adalah perang Ghazwah, yaitu perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebut dengan perang Sariyah, yaitu perang yang dipimpin oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau dengar perang Ghazwah, berarti perang ini perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar perang Sariyah, maka perang ini dipimpin oleh siapa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kalimat itu saja ulama menjelaskan secara detail, subhanallah. Jadi ulama menjelaskan di kitab, di tafsir, di hadis, kalau ada kalimat Sariyah, kita tahu ini berarti perang yang dipimpin oleh sahabatnya Rasulullah. Kalau ada kalimat Ghazwah, maka berarti perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pernah mengutus ada beberapa sahabat untuk memimpin perang. Kemana? Ke tempat Bani Kinanah. Famakatha masyaallah ayyam kutha la ya'tihi minhum khabarun fatakhawwafa 'alaiha. Kemudian sudah berapa lama tidak sampai kabar ke telinga Rasulullah SAW tentang kabar bagaimana sahabat yang Nabi kirim itu berperang, sehingga Nabi ada khawatir kepada mereka semua. Pada akhirnya fanazala Jibril alaihissalam bi khabari masiriha. Malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah SAW tentang kabar bahwa mereka sedang berjalan menuju Rasulullah SAW. Inilah yang merupakan dalil yang kedua bahwasanya wal 'adiyati dhabha, tafsirnya adalah Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang yang berlari terengah-engah. Jelas sampai sini ya. Jadi sekali lagi saya ulang, wal 'adiyati dhabha ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, al-'adiyat adalah al-ibil, yaitu unta-unta. Ini tafsir daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau mentafsirkan wal 'adiyati dhabha artinya demi unta-unta yang berlari. Dari mana tadi? Dari kota Arafah menuju kota Muzdalifah. Yang kedua dari kota Muzdalifah menuju kota Mina. Tafsir yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Mujahid, Sayyidina Qatadah, Sayyidina Ad-Dhahhak, Sayyidina Atha radhiyallahu anhum, mereka semua mentafsirkan wal 'adiyat. Kalimat al-'adiyat adalah al-khailu. Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang berlarian terengah-engah. Jelas sampai sini ya. Inilah tafsir yang pertama pada kalimat tadi apa? Wal 'adiyati dhabha. Sekali lagi, yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku muslim, selaku muslimah
Tidak diperbolehkan bersumpah dengan makhluk Allah. Wajib hukumnya kita selaku muslim muslimah bersumpah dengan nama siapa? Allah. Tadi contohnya tadi apa? Wallahi. Yang kedua, billahi. Yang ketiga, tallahi. Yang semua artinya adalah demi Allah. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah. Contohnya ini, Allah bersumpah dengan wal adiyati dhabha, atau wal asri, atau wasyamsi wa duhaha, atau wadduha, atau wal laili idza saja. Diperbolehkan Allah sebagai Khalik, sebagai Tuhan bersumpah dengan makhluknya. Nah, sampai sini ya tafsir dari ayat yang pertama, wal adiyati dhabha. Ayat yang kedua, falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Yang kedua, Allah bersumpah demi kuda-kuda yang memercikkan, demi unta-unta atau kuda-kuda. Jadi boleh kita bilang unta, boleh kita bilang tadi apa? Kuda-kuda. Wal falmuriyati qadha, demi kuda-kuda atau unta-unta yang apa? Yang memercikkan bunga api dengan pukulan kukunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal falmuriyati qadha, demi unta-unta atau kuda-kuda yang bagaimana? Yang memercikkan bunga api dari kukunya, sebab larinya sangat kencang. Karena ini unta dari kota tadi apa? Arafah menuju kota Muzdalifah. Karena larinya kencang sehingga kukunya bergesekan dengan apa? Dengan pasir, sehingga menimbulkan apa itu? Percikan api. Subhanallah. Sampai demikian Allah perhatikan tuh. Kata Allah, wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha, demi unta-unta atau kuda-kuda yang memercikkan bunga api dari kuku-kuku mereka semua. Falmuriyati qadha. Itulah tafsir yang kedua pada ayat falmuriyati qadha. Maka dalam tafsir disebutkan bahwasanya annal hawafira tarmi bil hajari min syiddatil adwi fatadribu bihi hajaran akhara faturiyan nara. Kuku unta itu bertabrakan dengan bebatuan pada waktu sangat keras, sangat kencang larinya. Pas ini unta lari, kemudian kukunya bergesekan dengan pasir, dengan bebatuan, sehingga menimbulkan apa? Sehingga menimbulkan percikan dari bunga-bunga api tersebut. Sampai demikian Allah mengatakan, Allah bersumpah wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha. Sama dengan unta, dengan kuda. Kudanya kuda perang, berlari sangat kencang, pun sama demikian. Kuku kuda tadi bergesekan dengan bebatuan, dengan pasir, sehingga menimbulkan percikan bunga api. Maka Allah katakan falmuriyati qadha wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha. Apakah diperbolehkan? Sekali lagi boleh. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Jadi ulang, yang pertama tadi wal 'adiyat. Tafsir yang pertama adalah Allah bersumpah dengan unta-unta yang berlarian dari mana tadi? Dari kota Arafah menuju kota Muzdalifah. Yang kedua dari kota Muzdalifah menuju kota Mina. Yang kedua tadi tafsirnya adalah Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang berlarian terengah-engah. Itu tafsir yang kedua, yang sering kita baca terjemahan dalam terjemahan Al-Quran demikian. Diterjemahkan pasti dengan kalimat itu, demi kuda-kuda perang. Kenapa demikian? Itulah tafsir yang kedua daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat yang kedua, falmuriyati qadha, yaitu Allah bersumpah dengan apa? Demi unta-unta atau kuda-kuda
yang kukunya bergesekan dengan bebatuan, dengan pasir, sehingga menimbulkan percikan bunga api. Allah bersumpah dengan kalimat tersebut, fal muriyati qadha wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kemudian ayat yang ketiga, fal mughirati subha fal mughirati subha. Tafsirnya, kalau kita mentafsirkan terhadap unta-unta, maka tafsirnya adalah fal mughirati subha, unta yang sangat cepat larinya, yang mereka semua orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka beranjak di waktu pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah menuju ke kota Mina dengan unta-unta yang mereka tunggangi. Jadi sekali lagi, wal adiyati dhabha, kalau ditafsirkan kalimat al adiyat dengan unta, maka pada ayat yang ketiga, fal mughirati subha, maka berarti adalah unta-unta yang larinya sangat kencang, yang jamaah-jamaah haji menunggangi mereka semua di waktu pagi hari tanggal 10 Zulhijjah untuk menuju ke kota Mina. Inilah tafsir yang pertama pada ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Allah bersumpah, maka demi unta-unta yang sangat kencang larinya, yang ditunggangi oleh jamaah haji, yang mereka beranjak di waktu pagi hari dari kota Muzdalifah menuju kota Mina. Inilah tafsir yang ketiga pada ayat yang ketiga yang berbunyi tadi, fal mughirati subha. Jadi kalau kita mentafsirkan dari yang pertama tadi, wal adiyat adalah demi unta-unta, maka pada ayat yang ketiga, fal mughirati subha, tafsirnya adalah demi unta-unta yang sangat kencang larinya di waktu pagi hari, yang ditunggangi oleh jamaah haji, yang mereka beranjak dari kota Muzdalifah ke kota mana tadi? Kota Mina. Kan tadi ada dua, dari kota Arafah menuju kota Muzdalifah. Yang kedua, dari kota Muzdalifah menuju kota Mina. Jelas sampai sini ya? Jadi fal mughirati subha, kalau tadi kita merujuk wal adiyat, tafsirnya adalah demi unta-unta, maka fal mughirati subha pun sama tafsirnya, demi unta-unta yang sangat kencang larinya, yang dipergunakan ditunggangi oleh jamaah haji di waktu pagi hari, yang mereka beranjak dari kota Muzdalifah menuju kota Mina. Inilah tafsir yang ketiga pada surah, pada Al-Adiyat, pada ayat yang ketiga, yaitu wal fal mughirati subha. Sementara apabila kita mentafsirkan dengan kalimat wal adiyat adalah kalimatnya kalimat kuda, maka fal mughirati subha, maka artinya fal mughirat adalah maka demi kuda-kuda yang menyerang, demi kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi hari. Jadi beda. Kalau kita mentafsirkan merujuk kepada tafsir yang kedua, yaitu tadi wal adiyat adalah Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang berlari terengah-engah. Maka pada ayat yang ketiga ini, fal mughirati subha, maka tafsirnya adalah demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi hari. Kenapa demikian? Ditafsirkan seperti itu oleh para ulama pada tafsir yang kedua. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa kanu yughiruna sabahan, dan para sahabat Rasulullah SAW mereka memerangi daripada musyrikin dan kufar dengan tiba-tiba di waktu pagi hari. Kenapa demikian? Li'annahum fil laili yakununa fi zulmati fala yubsiruna syai'an. Di waktu malam hari sangat gelap, mereka semua sahabat Nabi tak bisa melihat secara jelas akan musyrikin dan kufar. Makanya mereka memilih di waktu pagi hari untuk apa?
untuk menyerang musyrikin, menyerang kufar dengan kuda-kuda perang yang mereka pergunakan. Makanya Allah katakan tadi ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Kalau kita mentafsirkan pada tafsir yang kedua tadi yang Allah tafsirkan demi kuda-kuda perang, maka kalimat ayat yang ketiga fal mughirati subha tafsirnya adalah demi kuda-kuda perang yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi hari. Tadi alasannya kenapa pagi hari? Di malam hari gelap sama sekali tidak melihat dengan jelas, maka sahabat Rasulullah SAW lebih memilih apa? Memilih memerangi musyrikin dan kufar di waktu pagi hari. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Jadi beda-beda tafsirnya ya. Kalau tafsir yang pertama tadi adalah unta, maka kalau unta maka berarti ini bukan berkaitan dengan perang, tapi berkaitan dengan apa? Dengan haji. Tapi kalau dengan tafsirnya dengan unta-unta perang, dengan kuda-kuda perang, maka berarti berkaitan dengan apa? Peperangan terhadap musyrikin dan kufar. Kemudian ayat yang keempat, fa'atharna bihi naqa'a. Fa'atharna bihi naqa'a. Maka ini unta, kalau tafsir yang pertama, maka unta-unta tersebut fa'atharna bihi naqa'a. Mereka menyebarkan, mereka menerbangkan naqa'a, yakni ghubaran bil adwi, yaitu debu-debu dengan sebab lari yang sangat kencang, lari yang sangat cepat. Dari mana? Di antara kota Muzdalifah sampai kota Mina. Berdebu itu kota. Dari kota Muzdalifah sampai kota Mina, karena orang yang berangkat haji sahabat Nabi Muhammad sangat banyak menggunakan unta-unta tadi, maka sangatlah banyak debu yang nampak di udara. Jadi Allah katakan fa'atharna bihi naqa'a. Maka unta-unta tadi dengan mereka berlari sangat cepat, sangat kencang, maka mereka menerbangkan apa? Debu-debu yang sangat banyak di udara. Ini kalau kita merujuk kepada tafsir yang pertama, yaitu al-adiyat, tafsirnya adalah demi unta-unta yang berlarian. Yang Allah tafsirkan, yang ulama tafsirkan pada tafsir yang pertama tadi adalah wal adiyat, demi unta-unta. Maka pada ayat yang keempat fa'atharna bihi naqa'a, maka berarti adalah unta-unta yang bepergian, yang berlarian sangat kencang, sangat cepat tersebut, mereka semua menerbangkan debu-debu. Dari mana? Dari kota Muzdalifah sampai kota mana? Sampai kota Mina. Karena sangat banyak unta yang dipergunakan, ditunggangi oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, sehingga unta tersebut semua berlari sangat kencang, sangat cepat, sehingga dari kota Muzdalifah sampai kota Mina awannya awan debu semua, berdebu semuanya. Kenapa demikian? Karena banyaknya debu yang diterbangkan sebab lari yang sangat kencang oleh unta-unta yang dipergunakan oleh sahabat Rasulullah SAW, yang mereka ibadah haji, yang mereka beranjak dari kota tadi apa? Kota Muzdalifah sampai ke kota Mina. Jelas sampai sini ya? Jadi ingat, kalau kita dari awal mentafsirkan wal adiyat, artinya Allah bersumpah demi unta-unta yang berlari kencang, maka sampai bawah itu artinya unta. Ini bukan peperangan, tapi berkaitan dengan apa? Dengan ibadah haji. Kalau kita tafsirkan dengan tafsir ulama yang pertama, al-adiyat, Allah bersumpah dengan unta-unta. Kemudian tafsir yang kedua, fa'atharna bihi naqa'a. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau tafsir yang kedua, demi apa ini? Demi kuda-kuda perang. Fa'atharna bihi naqa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kuda-kuda perang tadi yang sangat kencang, yang sangat cepat larinya,
Mereka semua pada akhirnya fa'atharna bihi naqa'ah ay fahayyajna fil maghari alaihim soyahat dawaih wartafat aswatuhunna wa huwa al-ghubaru, yaitu kuda-kuda tersebut, kuda-kuda perang tersebut, mereka menebarkan debu yang sangat banyak di medan peperangan karena sangat banyak jumlah kuda daripada kudanya sahabat Rasulullah SAW yang dipakai untuk perang. Maka pada waktu mereka semua menggunakan kuda tadi dan kuda tadi berlari sangat cepat, maka membuat awan debu di tempat peperangan antara kufar dengan musyrikin. Inilah tafsir yang kedua apabila kita merujuk pada kalimat al-adiyat, demi kuda-kuda perang. Jadi bedanya, yang pertama kalau unta dipergunakan untuk ibadah haji, kalau kuda dipergunakan untuk peperangan melawan kufar, melawan musyrikin. Jadi fa'athar nabi naq'a, kuda perang tadi karena sangat banyak jumlahnya, lari sangat cepat, sangat kencang, maka kuda tersebut menimbulkan awan debu di tengah-tengah daripada medan peperangan yang dimana mereka semua melawan kufar dan melawan musyrikin. Kemudian ayat yang kelima, fawasatna bihi jama'a, fawasatna bihi jama'a. Lalu fawasatna bihi jama'a, kalau kita mentafsirkan tafsir yang pertama tadi, yaitu tadi apa? Unta yang dipakai untuk pergi haji, fawasatna bihi jama'ah, maka semua unta-unta tersebut berkumpul pada akhirnya di kota Muzdalifah. Fawasatna bihi jama'ah, maka unta-unta tersebut pada akhirnya mereka semua berkumpul di kota Muzdalifah. Jadi kumpulnya dari kota Arafah, kemudian berlari kencang menuju kota Muzdalifah. Jadi kumpulnya semua unta sahabat adalah di kota Muzdalifah. Kenapa Muzdalifah adalah disebut jam'ah dalam Al-Quran? Kenapa kota Muzdalifah disebut dengan jam'ah? Allah katakan fawasatna bihi jam'ah. Unta-unta sahabat yang sangat banyak yang dipergunakan untuk haji berkumpul, berpusat di kota Muzdalifah. Kenapa Muzdalifah sampai Allah namakan tadi apa? Jam'ah. Fawasatna bihi jam'ah. Kenapa demikian? Li'annaha tusammil jam'ah lijtima'il haji biha. Karena semua sahabat yang ingin melaksanakan ibadah haji berkumpul semuanya berpusat di kota Muzdalifah. Makanya kota Muzdalifah Allah namakan, Allah sebut dengan kalimat apa tadi? Jam'ah. Fawasatna bihi jam'ah. Jelas sampai sini ya? Jadi ingetin, kalau kita mentafsirkan dari pertama tadi adalah unta, kalimat wal adiyat, maka berkaitan dengan ibadah haji. Tapi kalau dari awal kita mentafsirkan dengan tafsir ulama dengan kalimat wal adiyat, kuda-kuda perang, maka berkaitan dengan apa? Dengan perang melawan musyrikin dan kuffar. Kemudian tafsir yang kedua, fawasatna bihi jam'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, fawasatna bihi jam'ah ay wasatatin nahra. Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang apa? Yang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh daripada kufar dan musyrikin. Fawasatna bihi jama'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kuda-kuda perang tadi yang merupakan milik daripada sahabat Rasulullah SAW, mereka menyerang. Mereka menyerbu ke mana? Menyerang ke tengah-tengah kumpulan daripada orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Fawasatna bihi jam'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, kuda yang dipergunakan oleh sahabat Rasulullah SAW untuk berperang, mereka semua menyerbu
Mereka semua menyerbu di tengah-tengah perkumpulan daripada musyrikin dan kuffar. Fawasatna bihi jam'a. Kalau kita merujuk dari awal, wal adiyat artinya adalah kuda-kuda perang, maka tafsir fawasatna bihi jam'a adalah maka kuda-kuda perang tadi mereka semua menyerbu ke tengah perkumpulan daripada kufar dan musyrikin. Jelas sampai sini ya? Saya ulang kembali. Wal adiyat tafsirnya dua. Yang pertama adalah demi unta-unta yang berlarian. Maka kalau sudah unta, maka berarti identik dengan apa tadi? Ibadah haji. Kalau yang kedua, wal adiyati dhabha, ditafsirkan dengan unta-unta, dengan kuda-kuda perang, maka identik dengan apa? Peperangan melawan kufar, melawan musyrikin. Dah sampai sini ya. Jadi wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'ah. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah katakan innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, lakanud. Tafsirnya apa? Kanut itu apa tafsirnya? Allah katakan innal insana lirabbihi lakanud. Apa makna kanud? Maka yang pertama, kanud berkata Al-Wahidi rahimahullah, aslul kanud man'ul haqqi wal khairi. Manusia sangat tidak mau dengan kebenaran. Manusia sangat mencegah kebenaran, sangat mencegah kebaikan. Ini sifat manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia kata Allah Subhanahu wa taala adalah man'ul haqqi wal khairi, mencegah, melarang kebenaran, mencegah, melarang kebaikan. Sifat manusia Allah katakan innal insana lirabbihi lakanud. Contoh, misalnya Allah perintahkan untuk puasa Ramadan. Kita lihat, ada gak muslim dan muslimah yang tidak berpuasa? Ada. Innal insana lirabbihi lakanud. Ada orang kaya, uangnya banyak, hartanya berlimpah, wajib dia zakat. Ada nggak orang kaya yang enggan, tidak mau mengeluarkan zakat malnya? Ada. Inilah yang Allah katakan innal insana lirabbihi lakanud. Ada muslim dan muslimah yang seharusnya dia wajib setiap hari sholat 5 waktu sehari semalam. Misalnya sehari pun tidak pernah sholat, atau sholatnya hanya 1 waktu saja, atau sholatnya setahun hanya 2 kali saja. Idul Fitri dengan apa? Ada saja. Ini kebangetan ini orang. Bagaimana orang tersebut? Jelas Allah sudah katakan tadi, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya lakanud. Kanut tafsirnya adalah man'ul haqqi wal khairi, mencegah, melarang kebenaran, mencegah, melarang kebaikan. Ada orang tuanya pengen sedekah ke masjid, misalnya 10 juta. Anaknya bilang, "Pak, itu kebanyakan. Jangan 10 juta. 100.000 saja." Itu namanya innal insana lirabbihi lakanud. Ya Allah, yang seharusnya harta warisan dibagi-bagi sesuai dengan hak-haknya, tapi ada kita menemukan di antara saudara kita yang apa? Yang mencegah, tidak mau memberikan hak daripada orang-orang yang berhak atas warisan tadi. Contohnya, laki-laki seharusnya 2 kali bagian perempuan, tapi dilarang, dicegah. Ini kebenaran, tidak mau. Kami pengennya bagi rata. Kami pengennya apa? Bagi rata. Pokoknya perempuan dengan laki sama, tidak ada bedanya. Tidak mau 2 kali bagian laki-laki terhadap bagian perempuan, tidak mau. Kami yang perempuan pengennya rata, dibagi rata. Ini namanya innal insana lirabbihi lakanud. Sudah Allah katakan demikian benar.
Innal insana rabbihi lakanud. Lah sampai sini ya. Jadi tafsir dari lakanud, kalimat kanud adalah man'ul haqqi wal khairi. Manusia sifatnya mencegah, melarang kebenaran, mencegah, melarang kebaikan. Ini yang pertama. Tafsir yang kedua, kanud adalah huwal kafurul ladzi yamna'u rafdahu wa ya'kulu wahdahu wa yadribu abdahu. Kanud adalah orang yang mencegah orang lain tidak boleh menumpang di kendaraannya. Ini orang bakhilnya luar biasa. Pokoknya kendaraannya cuma buat dirinya, cuma buat istrinya, cuma buat anaknya. Selain istri anaknya nggak boleh ada yang naikin. Ini orang disebut dengan apa? Kanud. Kalau ada ibu